Iran semakin mencekam di antara dari kota-kota sekitar 46 kota yang ada di Iran itu semua terjadi gejolak yang dibuat oleh demonstran yang mereka melakukan perlawanan kepada rejim eh, Islam yang dipimpin oleh Khomeini. Jadi mereka itu ingin menggulingkan daripada rejim tersebut karena berawal daripada perekonomian yang begitu suram dan hancur, dan mata uangnya terkesan hancur, lebur dan turun sekecil-kecilnya daripada selama ada Republik Iran. Jadi harga daripada mata uang Iran itu inilah yang paling kecil dan hampir tidak ada hasilnya ataupun tidak ada harganya gitu. Jadi rakyat daripada Iran pun yang boleh dikatakan yang kelas atas begitu sudah meninggalkan mata uang tersebut, dan mereka sudah tidak lagi memakai uang itu, dan mereka sudah menukar dan beralih ke dolar karena harganya tidak ada. Jadi di sini teman-teman, sekarang para demonstran itu bukan lagi seperti demonstran yang 3 hari 4 hari yang lewat. Bahkan demonstran ini sudah nekat melawan aparat, karena aparat itu pun sudah terbagi dua sekarang. Jadi aparatnya si Khomeini ini sudah terpecah dua begitu, karena mungkin yang setia kepada rejim, ya setia kepada rejim Khomeini mungkin masih bertahan, dan sebagian lagi sudah berpihak kepada masyarakat. Dikabarkan kota Ilam di Provinsi Ilam, Iran sudah sepenuhnya jatuh ke tangan para demonstran anti-rezim. Kepolisian kota Ilam juga dilaporkan sudah meletakkan senjatanya dan berpihak kepada rakyat kota Ilam. Nampaknya program pemerintah Iran untuk memberikan $7 per orang per hari untuk meredam emosi rakyat Iran tidak berhasil. Jadi setiap jalanan yang ada di Iran itu, jalanan-jalanan yang ada di Iran sudah dikuasai daripada para demonstran, karena itulah pesan daripada putra mahkota yang diasingkan di Amerika. Jadi mereka itu menginginkan bahwa pemimpin baru setelah digulingkan nanti daripada Khomeini ini, maka putra mahkota Iran yang berada sekarang di Amerika, yang diasingkan puluhan tahun yang lalu, jadi itu yang diharap untuk menjadi ataupun pengganti Khomeini. Jadi mereka meyakini kalau dia yang memimpin, bahwa kehidupan di Iran ataupun perekonomian di Iran akan berubah, tidak akan lagi seperti yang sekarang. Karena apa? Karena sekarang ini Khomeini dia memusuhi daripada Amerika dan Barat. Sementara semenjak dia bermusuhan dengan Amerika dan Barat, maka perekonomian banyak yang diblokir, ya. Dan keuangan-keuangan dan sumbangan internasional pun diblokir semua yang diuntukkan ataupun diperuntukkan untuk Iran. Tetapi mereka ini meyakini kalaupun nanti putra mahkota yang baru ini yang mau jadi menjadi pemimpin Iran, karena putra mahkota ini diyakini dia bersahabat dengan Amerika dan bersahabat dia dengan Eropa begitu. Kemungkinan perkembangan ataupun kemajuan Iran itu akan bisa terjadi, karena selama ini yang menjadi pemimpin itu adalah otoriter daripada pimpinan Khomeini itu tidak bisa membuat masyarakat katakanlah sedikit makmur ataupun sedikit bahagia begitu. Terkesan banyak orang miskin, banyak menderita di dalam kepemimpinan dia. Karena apa? Si Khomeini ini dia tidak memikirkan rakyatnya, dia memikirkan daripada proksi-proksinya seperti Yaman, Hizbullah, dan ada lagi misalnya seperti Hamas begitu. Jadi
keuangan daripada Iran banyak disumbangkan kepada mereka-mereka ini produksinya ini. Jadi pemimpin Iran itu, si Khomeini itu tidak lagi memikirkan rakyatnya, dia hanya memikirkan rudal, memikirkan rudal. Jadi itulah dia, si Khomeini ini memang benar-benar dia tidak mengerti bagaimana ataupun dia sengaja membuat rakyatnya seperti itu, miskin, menderita, ya, dan terlalu mengekang daripada kehidupan masyarakatnya, tidak ada diberikan kebebasan. Jadi artinya terlalu otoriter gitu. Jadi 85% daripada rakyat Iran itu tidak suka dengan pemimpin Khomeini. Sekitar 85% sampai 90% tidak suka dengan kepemimpinan Khomeini. Makanya mereka itu beramai-ramai dan serentak untuk ingin menggulingkan. Dan kemungkinan inilah pada akhirnya ataupun akhir daripada kepemimpinan Khomeini yang akan memimpin Iran. Karena demonstran ini sudah berlanjut daripada siang malam lebih daripada 1 minggu. Dan mereka sekarang ini sudah bercampur dengan aparat. Dan aparat tadinya berpihak daripada kepemimpinan Khomeini ataupun pemerintahan Khomeini, tetapi akhir-akhir ini karena masyarakat yang sudah membludak di setiap jalan dan tidak lagi bisa dibendung dengan semangat mereka yang berkobar begitu ya. Mereka melakukan pembakaran seperti bus-bus ataupun mobil-mobil yang ada di jalanan begitu, itu akibat daripada kemarahan mereka begitu. Jadi aparat yang menjaga mereka yang diperintahkan oleh Khomeini bahwa setiap demonstran yang melakukan kekerasan atau pembakaran akan ditangkap. Bahkan aparat itu tidak berani menangkap begitu. Jadi mereka sudah tidak lagi setia kepada Khomeini. Jadi mereka itu sudah bercampur daripada demonstran begitu, dan ingin sama-sama mereka untuk menggulingkan daripada Khomeini sebagai pemimpin tertinggi daripada Iran begitu. Jadi teman-teman, kemungkinan ya mungkin, dan inilah saatnya Khomeini ini berakhir kepemimpinannya, karena memang tidak ada kelihatan selama dia memimpin di negara Iran ini, kelihatannya bahwa rakyatnya itu semakin maju, semakin makmur, malah semakin terpuruk begitu. Bahkan air minum untuk dikonsumsi setiap hari pun tidak ada di Iran, bisa kekeringan. Karena apa? Karena teknologi untuk menciptakan air itu mereka tidak punya. Dan mungkin dari awalnya pun Khomeini bisa dikatakan anggap remeh dengan air itu, karena selama ini mungkin air masih mencukupi, tapi akhir-akhir ini karena dia di daerah Iran itu terdapat daripada daerah-daerah kering gitu ya, mengalami cuaca kekeringan begitu. Jadi semua waduk yang ada di sana itu menjadi kering begitu. Jadi air-air yang mau dialirkan juga ke penduduk-penduduk itu sudah tidak ada. Jadi jangankan misalnya kemakmuran ekonomi gitu, air aja tidak bisa diusahakan oleh Khomeini. Air sudah setengah tahun rakyat Iran itu mandi pun susah. Jangankan mandi, bahkan minum aja susah mereka itu. Minum air aja susah. Minum air bukan mau beli bir begitu ataupun beli minuman-minuman yang mahal begitu. Beli air putih aja. Bersihin air putih saja tidak ada untuk rakyat mereka. Jadi disitulah kemarahan rakyat Iran sekarang. Jadi sekitar 85-90% rakyat Iran ini tidak setuju dan ingin menggulingkan daripada pemerintahan yang otoriter, yaitu Khomeini. Jadi inilah saatnya mungkin berubah daripada kepemimpinannya, dan sampai detik ini rakyat Iran mengharapkan kedatangan daripada putra mahkota yang dianggap inilah yang cocok untuk sebagai pengganti dan pemimpin Iran masa depan.